nggak mau belajar pun dia diam, duduk sama kawan-kawannya pun dia nggak mau main, pokoknya dia diam sendiri gitu, melamun dia. Tahu kalian kan anak-anak kalau tertekan di rumah, bilang gurunya katanya, jadi datanglah guru-guru semua, dipanggillah si Ami ini, ditanya gitu. Katanya kalau sekarang murid kalau dia di kelas itu diam saja, nggak mau main sama kawannya, belajar pun dia melamun saja. Kami tanya kenapa, takutnya nanti ada anaknya jadi tertekan atau apa-apa. Jadi kami berusaha untuk istilahnya itu kayak share, kamu nggak sendirian, ini ada kami, gitulah kata ibunya ini pemirsa. Kami tanya katanya, kenapa Ami, kenapa anakku? Kami tanya di sekolah, gaduh sama apa di rumah, nangis dia katanya. Nangis Ami itu di sekolah katanya. Saya pun terdiam loh masa itu ya, karena saya nggak tahu, baru saya tahu ini pemirsa, nangis Ami di sekolah. Amma sama apa gaduh katanya, nangis dia. Iya, memang kami ada gaduh hari itu. Iya, dia sampai begitu di sekolah. Saya bilang, iya kak, diam dia di sekolah katanya. Nggak mau dia main-main sama kawannya, nggak kayak biasa katanya pemirsa. Dari semalam saya pikir kalau bisa saya nggak mau berantem, adu mulut atau bagaimana lah di depan suami saya. Karena si Ami ini dia nggak bisa, tertekan dia. Oke ya, ini udah selesai saya blender, ini kita masukkan ikannya. Ini saya masak matah karena saya masak asam. Kata dari ipar saya semalam, masak kam nanti ku ambil, katanya. Nggak tahu apakah dia ambil. Mati lampu nakku. Kita masukkan terung semalam. Oke, ini kita masukkan bumbunya ya. Saya mau pakai ini sedikit. Jam 10 ini ya? Belum lah, masih 7:30 aku. Kenapa? Tadi? Iya. Aku jam berapa bangun? Nggak mama tengok pula jam berapa kamu bangun si aneh gadem. Ngakin turnamen hari Kamis nih. Ini kepala otaknya panting saja. Dari situ, dari yang dibilang gurunya semalam, saya pikir dalam hati saya, udah pokoknya apapun yang terjadi, saya nggak mau gaduh depan anak saya. Kesehatan mental anak saya harus terjaga, nggak boleh dia selalu nampak pergaduhan. Bilang apa? 7.48. 7:48, oh. Nggak mau saya. Pergaduhan apa semalam, nanti kalau misalkan ini videonya durasinya panjang, saya jadikan jadi 2 video ya. Jadi pergaduhannya itu pemirsa, ada kalian tengok dulu yang saya tidur di rumah Mama Nayan 3 hari kok, 3 malam. Jadi waktu itu entah masalah apa nggak tahu saya. Pokoknya suami saya itu pulang dalam keadaan tuh 60% mabuk gitu. Nggak mabuk sepenuhnya lah. Dia kalau nggak mabuk sepenuhnya gampang emosi memang. Kalau udah mabuk kali dia just tidur saja. Kalau nggak mabuk pun dia elok gitu. Dia udah kayak 60% mabuk, pulang. Terus ada saya tanya, emosi, Kak, masa itu saya dengan anak-anak itu udah baring di bilik gitu, anak-anak udah tidur gitu. Jadi kayaknya saya marah karena dia lambat pulang. Dulu memang kalau dia pulang, dulu dia kalau pulang kedai, saya lambat, saya marah, saya nggak mau ada masalah gitu pemirsa. Last kemarin kan ada masalah juga last minute. Saya nggak mau ada masalah, nanti dia, karena dia mabuk, mulutnya nggak bagus gitu. Saya takut nanti dia mabuk di sana, terus mulutnya nggak bagus, ada orang sakit hati, jadi masalah gitu. Kemarin saya marah, dia pulang lambat. Jadi dia pulang lambat kayaknya, kemarin saya marah gitu kan. Terus dia marah, terus dia cekek saya di depan si Lasmi gitu. Apakah? Ngam Ami bangun, dia jerit gitu. Pas dicekek itu dia jerit. Saya bilang keluar. Ami sama Mboy sudah pergi di sudut sana, dia macam ini. Mboy sekarang pun gitu. Kalau misalkan apa dia suara kuat, dia terus lari ketakutan gitu. Kalau saya kuat, jangankan keluar urat saya ini pun dia tak kisah.
kalau dia macam nampak saya dan suami saya gaduh, dia terus tutup telinga gitu, tutup mata, si Boy. Kalau si Ami dia terus lari mana-mana sembunyi gitu. Agak mental anak saya pun kayaknya udah ini pemirsa, macam terganggu sedikit lah dulu, tapi sekarang udah enggak, karena saya kurangkan memang. Kalau mau gaduh pun kita kebanyakannya gaduh dari handphone message, karena saya sama suami saya nggak ada masa untuk sembang 2 orang gitu, nggak ada masa. Dia selalu live dia, saya pula sibuk urus anak saya, video saya edit apa semua gitu, jadi kita udah kayak jalan masing-masing gitu. Jadi kalau mau sembang apa-apa selalunya dari WhatsApp saja gitu, nggak pernah sembang mulut, malah saya nanti gaduh depan anak-anak gitu kan. Terus dia cekek saya itu, saya angkat Madeven keluar, dia baling kipas. Terus saya bawa, saya apapun yang terjadi, ada setengah mama kan kalau gaduh atau masalah apa family, dia akan lari sendiri tinggalkan anak-anak. Saya enggak, walau apa jadi pun anak saya harus saya bawa gitu. Jadi saya bawa semua anak saya pergi malam itu juga ke rumah mama saya, malam itu juga. Terus saya bagi tahu adik saya, terus iya adik saya bagi tahu kampung ketua, ngumpullah semua family saya gitu, ngumpul semua. Dia itu kayak, kalau Singgem ini sifatnya kayak manipulatif sekali. Setelah dia marah-marah, dia cekek kita, baling kipas pecah, dia akan datang, kami ngumpul semua kan, saya bagi tahu kan, kami ngumpul, dia datang seolah-olah dia bilang gini, mari sayang pulang, anak-anak semua sudah ngantuk, ayo jom kita, gitu dia pemirsa. Kalian boleh perhatikan, kalau misalnya hari ini saya buat video sama dia, saya buat video tuh nggak sembang, lepas itu tiba-tiba udah sembang, dia akan over sayang, terlebih nampak sayang dengan anak, gendong, suap lah, sembang elok. Itu maknanya lepas gado, dia akan, atau tengah gado, dia akan buat macam elok sangat dekat anak-anak. Dia seperti itu depan kamera. Jadi kalian harus tahu. Tapi kalian tengok juga lah nanti kalau dia balik Malaysia, kalian jumpa personal dengan dia, boleh kalian tanya kenapa, dia pun jenis orang yang suka bercakap juga. Boleh kalian tanyakan nanti kalau dia balik ke Malaysia. Memang dia, saya akan balikkan lah, saya udah 100%, saya pikir saya nggak akan renew dia punya password, saya nggak akan renew dia punya visa. Sebab apa? Saya nak tengok usaha dia. Kalau memang dia nakkan family utuh, dia sayang anak-anak dia nak anak dia itu berbapa, dia akan cari cara mencari duit untuk dia balik ke kami lagi di sini gitu. Kalau selalu saya bagi duit, saya bayar, nanti nggak ada istilahnya dia berusaha. Dulu di Malaysia sifatnya nggak seperti ini sekali. Sebenarnya sih kadang-kadang kita mensyukuri life kita juga. Waktu kami krisis keuangan, suami saya itu bagus sekali. 7:30 pergi kerja, ya kan, pulang pukul 2, dia panen buah, pulang pukul 2, dia minum, makan, 2:30 pergi, karena OT pukul 3 kan, dia OT pukul 3 itu loading buah, dia kira tan berapa, 1 tan 40 ringgit gitulah pokoknya. Pulang pukul 6 atau 6:30, dia nggak pulang, terus dia pergi ke store, ambil traktor, angkat sampah. Ada kontraknya lagi angkat sampah dulu pemirsa. Terus dia angkat sampah, dia akan buang sampah, 7:30, pukul 8 baru dia akan sampai di rumah, dia mandi, kami makan semuanya, dia terus tidur. Terlalu letih. Gitu pemirsa, sebelum saya buat YouTube. Nah, start saya buat YouTube, karena saya nampak kerja keras dia itu waktu ngasih makan kami itu luar biasa. Saya bilang, kan udah ada duit dari YouTube, ngapain capek-capek kerja? Kalau mau kerja, kalau capek ya udah nggak usah gitu. Jadi suami saya pun kayak seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali kerja, nggak masalah, ada duit dari YouTube. Saya bilang saya nggak paksa dia kerja setelah saya ada income. Rupanya sebenarnya kalian pun jadi perempuan tuh jangan terlalu mandiri lah, sampai kalian semua menghidupi biaya rumah apa semua kalian sediakan. Kadang-kadang suami dah terlalu senang, dah terlalu enak, dah terlalu rileks, dia lupa tanggung jawabnya, dia akan buat hal-hal yang tak elok. Macam suami saya ini pindah ke sini elok. Sebenarnya dulu juga di Malaysia dia tuh panen buah, kadang sehari tuh 5 hektar 6 hektar dia panen pemirsa. Toh di sini sawit berapa lebar sih, kenapa nggak dipanen aja sendiri? Saya bilang mau mati saya ini tuh. Oke, tanpa suruh orang. Dulu time panen ada ke ladang tengok timbangan kayak mana berapa sawit ada. Sekarang itu pun tak mau tengok lagi. Begitulah dia pemirsa. Nggak ada pertimbangan apapun. Sebenarnya saya elok aja, saya sama suami saya oke. Cuman saya pikir sampai berapa lama saya tahan seperti ini gitu. Betul.
semua saya carikan, semua saya berikan. Toh sedikit share untuk tugas jaga anak buat video pun nggak bisa gitu. Kalau kalian lihat lagi makan tuh dia, orang semua anak saya memang takut sama dia gitu. Jadi kalau kita makan di mana Singkem ikut tuh anak tenang. Kalau sama saya memang nggak apa-apa, anak saya nggak usah takut sama saya pun. Ini saya tunggu sampai agak kering airnya ya. Kenapa ini agak hitam colornya ini? Mungkin ini si perutnya ini pemirsa. Ini saya masukkan serai, asam sama itu. Ini tuh kalau kita masak asam dia sedap. Nah, kejap lagi masak makanlah kita. Nggak tahu deh ipar saya jadi ambil ikan ke tidak ini. Oke, ikan mas masak asam kita udah masak pemirsa, dah siap. Dah siap pemirsa. Ini ada ikan bilis goreng. Ini ada ikan masak asam, saya buat sirup kurnia pakai ais. Sore ini video kita sampai sini saja ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.